Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Pada hari ini kita akan mempelajari bab 4 dalam mata pelajaran prakarya, yaitu tentang pengolahan bahan pangan buah. Nah, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Semoga kalian di rumah tetap diberikan kesehatan, kemudian kelancaran dalam memahami materi yang akan Bapak sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum Bapak jelaskan, silakan kalian buka LKS kalian masing-masing. Di situ ada materi yang akan Bapak sampaikan. Oke, yang pertama, pengertian buah segar. Nah, buah-buahan merupakan menu penting makanan sehari-hari kita karena buah memiliki kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, secara harfiahnya, pengertian dari buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Jadi tidak harus diolah, tapi bisa dimakan secara langsung. Nah, buah segar dapat dimakan langsung tanpa diolah terlebih dahulu karena rasanya sudah beraneka ragam, segar, bentuk dan warnanya menarik. Ya, jadi banyak variasinya. Oke, selanjutnya, buah merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang sangat patut kita jaga dan lestarikan agar buah dapat dinikmati oleh umat manusia sepanjang masa. Buah segar termasuk makanan yang sangat disukai karena kaya nutrisi yang baik untuk pertumbuhan, kesehatan, dan kecantikan tubuh manusia. Nah, ini manfaat-manfaatnya. Oke, selanjutnya karakteristik buah-buahan. Nah, karakter-karakternya ya. Yang pertama, berdasarkan musim berbuahnya ya, musimnya. A. Buah musiman. Buah yang hanya ada di waktu musim tertentu ya. Pada suatu saat berbuah banyak dan pada saat lain tidak berbuah sama sekali. Nah, jadi tergantung musimnya. Contohnya duren, mangga, kedondong, duku, dan rambutan. Nah, itu musim-musiman, tidak terus musim kemarau atau musim penghujan. Nah, itu berbeda-beda. Nah, kemudian selanjutnya buah sepanjang tahun. Nah, yaitu jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun. Nah, ini selalu ya. Buah ini dihasilkan dari tanaman yang berubah sepanjang tahun, tidak tergantung musim. Nah, jadi kalau yang pertama tadi musiman, sekarang tidak musiman. Jadi selalu ada. Buah yang dapat kita nikmati kapan saja yang sepanjang tahun tersedia. Contohnya pisang, nanas, pepaya, jambu air, dan lain-lainnya ya. Kita sudah sering melihat dan merasakannya. Oke, yang selanjutnya karakteristiknya yang kedua yaitu berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Kalau tadi musimnya ya. Nah, sekarang iklim tempat tumbuhnya. Yang pertama, buah tropis. Buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 Celcius atau lebih. Contohnya pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. Nah, yang B, buah subtropis. Nah, buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 22 Celcius ya, derajat Celcius. Contohnya apel, jeruk, stroberi, anggur, dan sebagainya. Oke, kemudian yang selanjutnya berdasarkan proses pematangannya. Yang pertama, buah klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Nah, proses pematangan buah dalam fase klimaterik ini ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau buah. Contohnya, nah pisang ya. Jadi pisang itu masih muda, itu masih segar. Nah, kemudian ketika sudah dibiarkan terus, sudah tua, nanti akan membusuk dengan sendirinya. Mangga juga ya, papaya, dan sebagainya. Oke. Selanjutnya buah non klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan tetapi langsung ke arah pembusukan ya. Contohnya semangka, anggur, jambu air, dan nanas. Oke, sekarang latihan soal ya untuk nomor 1 dan 2. Yang pertama, nomor 1, buah-buahan merupakan menu makanan penting untuk sehari-hari karena memiliki kandungan titik-titik yang diperlukan oleh tubuh. A. Vitamin, B. Nutrisi, C. Karbohidrat, D. Lemak. Oke, soal yang nomor 2, buah-buahan yang dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis
dengan suhu udara sekitar titik A 25 derajat Celcius atau lebih, B 20 derajat Celcius atau lebih, C 27 derajat Celcius atau lebih, dan D 30 derajat Celcius atau lebih. Nah, itu soal nomor 1 dan 2. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi. Nah, sekarang kandungan dan manfaat buah-buahan. Nah, ini manfaat-manfaatnya ya untuk tubuh kita juga. Oke, yang pertama, nah ini saya contohkan jambu biji ya. Jadi jambu biji itu kaya akan vitamin C ya, jadi berfungsi melancarkan kerja otak dan peredaran darah. Selain itu, jambu biji mengandung antioksidan, melawan kanker, dan juga melancarkan proses pencernaan ya. Itu yang kedua, ada belimbing. Nah, ini ada banyak sekali kandungan vitaminnya, ada vitamin C ya, A, E, dan B kompleks. Nah, ini banyak sekali manfaatnya. Oke, kemudian avokat. Nah, ini juga sering kita melihat di sekeliling kita, memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Nah, sudah tidak diragukan lagi ya. Oke, kemudian ada juga pepaya. Nah, ini manfaatnya juga sama, ada vitamin C dan juga vitamin A untuk mencegah penyakit dan juga melancarkan pencernaan. Nah, itu kandungan-kandungan contoh kecil dari buah-buahan yang bisa kita konsumsi setiap hari. Oke, setelah kita tahu ya sekarang buah-buah yang dapat kita makan, nah tentunya ada buah-buahan yang juga dapat diolah. Nah, jadi tidak harus dimakan langsung, tapi bisa buat jus dan sebagainya. Nah, ya. Oke, teknik pengolahan pangan. Adapun teknik dasar itu dibagi menjadi dua ya, anak-anak. Yang pertama, teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat. Yang kedua, teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking ya. Yang pertama, teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat. Nah, teknik ini yaitu mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Nah, jadi harus ada cairannya ya. Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak pernah lebih dari suhu didih. Nah, jadi sebatasnya ya, jadi harus ada cairannya untuk proses mengolah bahan itu tersebut. Oke, kemudian teknik merebus. Nah ini ada teknik-tekniknya yang termasuk dalam teknik bahan panas tadi, panas basah. Yang pertama, teknik merebus. Nah, jadi mengelola bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Nah, jadi cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, susu, dan sebagainya. Nah, ini biasanya contohnya untuk membuat jus yang panas ya. Oke, yang B, teknik merebus menutup bahan pangan. Nah, sama. Ini cara memasak makanan dalam bahan cair, sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil. Nah, biasanya dimasak pemanci atau apa. Nah, itu. Oke. Kemudian teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Nah, teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan. Nah, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus. Nah, jadi sedikit ya bedanya. Tuh. Oke, yang selanjutnya teknik menyetup atau menggulai. Stewing, menggulai atau menyetup adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dengan cairan dan tidak terlalu banyak dengan api sedang. Jadi ada bumbunya ya, jadi ada bahan-bahan lainnya. Oke, selanjutnya teknik mengukus. Nah, mengukus ini adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Nah, ini biasanya airnya mendidih ya. Selanjutnya yaitu teknik mendidih atau simmering. Teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama. Nah, jadi bedanya ini terlebih dahulu bahannya itu dididihkan dulu, dipanaskan dulu ya. Oke, kemudian teknik mengetim ya, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran. Salah satu panci berukuran teknik kecil. Nah, cara ini memang memerlukan waktu yang lama, seperti membuat nasi tim dan coklat. Nah, itu. Oke. Selanjutnya teknik pengolahan pangan panas kering. Kalau tadi panas basah, sekarang panas kering ya.
Jadi teknik pengolahan panas kering ini yaitu mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk matangkannya. Kalau tadi membutuhkan bahan dasar, sekarang tanpa bahan dasar. Itu ya bedanya, dipahami. Yang pertama ada teknik menggoreng dengan minyak banyak. Nah, ini memasak bahan makanan dengan minyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering, misalkan crispy ya, kayak gitu ya. Selanjutnya teknik menggoreng dengan minyak sedikit, hampir sama, bedanya tadi minyaknya banyak, sekarang dikit. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya teknik menumis. Nah, teknik masak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil. Nah, diiris tipis, kemudian diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Nah, ini biasanya kalau menumis ini ada kuahnya ya, ada kayak cairannya, airnya ya. Kemudian teknik memanggang. Nah, pengolahan bahan makanan dalam oven atau alat untuk memanggang itu dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Nah, jadi tanpa minyak dan tanpa air, dia hanya cukup dipanggang di mesin oven, itu bisa. Oke, kemudian teknik membakar. Nah, grilling ini teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau di atas panci dadar telepon yang diletakkan di atas perapian langsung. Nah, membakar ya, kalian sudah pasti paham. Oke, yang selanjutnya teknik pengolahan pangan lainnya. Nah, tadi ada pengolahan panas basah, panas kering. Nah, ini yang lainnya. Yang pertama ada cara menghaluskan. Nah, membuat bahan pangan menjadi halus dengan buat bantuan alat blender. Nah, biasanya kalian sering ya kalau membuat jus atau beli jus di toko. Nah, itu ada. Nah, ini caranya untuk mengolah buah tersebut ya. Juga dengan parutan atau juga diulek. Nah, ini biasanya kalau kalian membuat rujak atau apa itu bisa ya. Oke, kemudian mencampur, menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Nah, ini sama ya ketika membuat rujak atau apapun ya. Oke, yang C, menyaring atau memeras, membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan baik dari saringan kawat atau kain penyaring supaya diperoleh cairan yang jernih. Nah, ini sama seperti ketika membuat jus, jadi ada butiran-butiran yang perlu dibuang itu. Kemudian tidak dimasak, bahan pangan yang ada dapat dimakan mentah. Nah, banyak sekali ya anak-anak, jadi buah-buah yang bisa dimakan secara langsung itu tergantung kalian. Yang penting memang buah-buahan itu banyak nutrisi yang bisa dimakan. Oke, latihan soal ya. Ini nomor 3 sampai 5. Ini silakan nanti kalian kerjakan. Yang nomor 3, teknik dasar pengolahan bahan pangan dibedakan menjadi 2, yaitu A, teknik pengolahan sederhana, B, teknik pengolahan masak, C, teknik pengolahan panas basah, D, teknik pengolahan dingin. Ini teknik pengolahan bahan pangannya itu apa sih? Nah, gitu. Oke, selanjutnya nomor 4, dalam teknik mengukus atau steaming adalah memasak bahan makanan dengan A, air panas, B, air dingin, C, uap dingin, D, uap air mendidih. Selanjutnya soal nomor 5, teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking adalah A, mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya, B, mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar uap untuk mematangkannya, C, mengolah makanan dengan bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya, D, mengolah makanan dengan bantuan bahan dasar uap untuk mematangkannya. Nah, ini soal-soal dari 1 sampai 5 tadi silahkan kalian kerjakan di Google Form ya, nanti linknya ada di bawah video ini. Tetap semangat belajar di rumah, jangan patah semangat ya, tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.